Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita belajar matematika ya. Kali ini melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Kalau sebelumnya kalian pernah belajar diketahui persamaan kuadrat, maka tentukan akarnya. Nah, sekarang akarnya tahu. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya berarti apa? Nah, coba perhatikan ulasan berikut. X kuadrat ditambah 5x kurangi 24 sama dengan 0. Misalkan ini adalah contoh persamaan kuadratnya. Diingat kembali caranya menentukan akarnya. Begini ya. Jadi x, kemudian cari dua bilangan yang kalau ditambah positif 5, kalau dikali negatif 24. Nah, ternyata adalah positif 8 dan negatif 3. Nah, berarti karena positif ditambah 8, karena negatif kurangi 3. Nah, selanjutnya, x ditambah 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 8, atau x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, jadi kita akhirnya berjalan mundur dari sini menuju ke sini. Kalau di sini tambah 8, maka akar yang ketemu adalah negatif 8. Kalau di sini positif 3 ya, jadi kalau di sini kurangi 3, berarti akar yang ketemu adalah positif 3. Sehingga ini terlihat dia kebalikannya, positif, negatif. Dikurangi berarti ditambah negatif, sedangkan di sini positif. Berarti kalau dari sini kemudian diubah ke bentuk ini, itu berarti kebalikannya atau lawannya dikurangkan ya. Jadi di sini misalkan x1-nya negatif 8. Berarti kalau kita mau menyusun menjadi persamaan, jadi x dikurangi negatif 8. Terus yang satunya x dikurangi 3. Dikurangi negatif sama saja dengan ditambah. Nah, ini dikurangi 3. Oh ya, tidak cukup, jadi sama dengan 0. Ya, sama kan ya? Jadi kalau diketahui akarnya, berarti tinggal kalau mau menyusun persamaan kuadrat, tinggal x kemudian kemudian dikurangi akarnya. Nah, jadi secara umum jika ada persamaan kuadrat, akarnya adalah x1 dan x2, maka persamaannya adalah x kurangi x1 dikalikan x kurangi x2 sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 2 dan 6. Maka apakah persamaan kuadratnya? Ya, seperti tadi. Jadi kita buat kurung 2 x kemudian dikurangi akarnya. Di sini akarnya negatif 2, berarti dikurangi negatif 2. Nah, di sini positif 6 ya, udah berarti dikurangi 6. Tinggal diberi sama dengan 0. Nah, kemudian x dikurangi negatif, berarti sama aja dengan ditambah. Tambah 2. Yang satunya x kurangi 6. Sama dengan 0. Untuk selanjutnya diingat kembali materi kelas 7 tentang perkalian aljabar. X kali x kuadrat. Kemudian di sini x kali negatif 6, berarti negatif 6x. Nah, berarti kurangi 6x. Kemudian positif 2 kali x. Positif 2x berarti ditambah 2x. Kemudian yang ini dulu yang ini ya, terus kemudian yang sini positif 2 kali negatif 6, negatif 12, berarti dikurangi 12 sama dengan 0.
Nah, kemudian yang ini sejenis, jadi bisa disederhanakan X kuadrat negatif 6 ditambah 2, negatif 4. Berarti dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, demikian persamaan kuadratnya. Jelas ya? Nah, sekarang contoh kedua. Contoh kedua, bagaimana kalau akar-akar persamaan kuadratnya adalah bilangan pecahan. Ya. Contoh kedua, jika akarnya bilangan pecahan. Misalkan akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1/3 dan 1/2. Maka berapakah persamaan kuadratnya? Sama seperti tadi. Buat kurung 2, beri X masing-masing, beri kurang masing-masing. Kemudian, nah tuliskan aja akarnya. Kurangi 1/3, kurangi setengah. Sama dengan 0. Terus selanjutnya kalikan. X kuadrat kurangi setengah X kurangi 1/3X. Nah, di sini negatif kali negatif positif, berarti ditambah. Nah, ingat kalau perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. 1/6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya supaya tidak ada pecahan di persamaan kuadratnya, kita bisa kalikan dengan KPK dari penyebut. Atau mudahnya cari bilangan yang bisa dibagi dengan semua penyebutnya supaya tidak muncul pecahan lagi. Ada 2, ada 3, ada 6. Kalau semua kita kalikan 6, nah maka pecahannya nanti sudah tidak ada lagi. 6 kali X kuadrat, 6X kuadrat. Kemudian 6 kali setengah, 6 kali setengah, 6 dikali setengah. Nah, di sini disederhanakan ya. 6 bagi 2, 3, 1. Berarti hasilnya 3 kali 1, 3. Per 1, 3 per 1 ya 3. Ya. Jadi dikurangi 3X. Selanjutnya dikurangi 1/3 kali 6, 2X ditambah 1/6 kali 6, 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 6X kuadrat, negatif 3 kurangi 2, negatif 5. Berarti dikurangi 5X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, demikian ya. Ya, bisa ditambah dengan tanda ekuivalen. Gini ya anak-anak ya. Ya, jadi mudah ya. Jadi kalau diketahui akar-akarnya mau menyusun persamaan kuadrat,